Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Xiao Yan berdiri di lapangan, matanya seperti obor, dan matanya yang menyala-nyala memantulkan api putih cemerlang. Itu adalah api kaisar ilusi yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun, mewakili api kaisar dan dewa api. Namun, di kedalaman api putih yang indah ini, sepertinya ada kekuatan api yang lebih dalam yang tersembunyi. Saat berikutnya, di kedalaman pupil Xiao Yan, api warna-warni muncul di pupil, secara bertahap mengumpulkan energi. Dengan rahasia dan kekuatan yang tidak diketahui, secara bertahap membengkak terang di mata Xiao Yan. Saat Xiao Yan berpikir, api warna-warni meledak seketika seperti bom yang dipicu, melepaskan cahaya menyilaukan yang menerangi arena sekitarnya. Untuk sementara waktu, pandangan para alkemis dan penonton yang tak terhitung jumlahnya terhalang oleh api yang menyilaukan, dan mereka untuk sementara menjadi buta, tidak dapat melihat segala sesuatu di sekitar mereka dengan jelas. Pada saat ini, tubuh Xiao Yan menyatu dengan apinya sendiri, seolah-olah itu adalah perpaduan sempurna antara manusia dan api. Udara di sekitarnya terdistorsi oleh suhu tinggi, dan cahaya api berwarna-warni menari-nari dengan liar di setiap gerakannya. Api warna-warni bermekaran di langit seperti kembang api yang indah, bersinar terang dan menusuk mata semua orang secara refleks. Sosok sang alkemis berkedip-kedip dalam cahaya di bawah cahaya api. Xiao Yan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan ekspresi wajahnya serius dan fokus. Saat api tatapan pertama kali meletus, api yang berasal dari ilahi dan api pikiran mengikuti dari dekat, berubah menjadi dua naga raksasa yang menyala-nyala, saling melilit di udara menembak dengan kecepatan yang hampir tak terlihat, menimbulkan hembusan angin panas dan menggulung aliran udara luar angkasa di sekitarnya. Udara dipenuhi bau terbakar oleh suhu tinggi. Saat suhu meningkat tajam, seluruh alun-alun tampak seperti berada di dalam tungku besar. Api hitam yang aneh itu seperti mata iblis, bersinar dengan cahaya dingin, dan bertabrakan dengan keras dengan api warna-warni yang diletuskan Xiao Yan pada saat ini. Kedua naga api itu langsung membombardir api hitam itu, meletus dengan raungan yang memekakkan telinga. Dua kekuatan api yang mengerikan meledak di udara, membentuk gelombang kejut yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Di bawah pengaruh dahsyat dari kedua api ini, retakan muncul di tanah dan bangunan di seluruh alun-alun. Batu tersebut retak dan terciprat, dan kemudian kerikil yang berserakan langsung meleleh oleh panas terik di udara. Saat kedua api terus saling berhadapan, seluruh ruang di alun-alun sepertinya terkoyak oleh kekuatan yang menakutkan. Suhu meningkat tajam, udara terasa terbakar, dan bahkan pernapasan menjadi sulit. Meskipun sang alkemis dan penonton kehilangan penglihatannya untuk sementara, mereka masih dapat merasakan di dalam hati bahwa adegan tersebut dikejutkan oleh konfrontasi sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konfrontasi antara api suci dan api hitam aneh itu seperti konfrontasi antara dewa dan iblis. Tidak ada yang bisa memprediksi hasil dari kontes ini. Dalam pertarungan antara api ilahi dan api iblis, nyala api tidak lagi menjadi pembawa cahaya yang hangat, namun menjadi senjata penghakiman, yang dengan kejam mengobrak-abrik segalanya. Wajah sang alkemis memerah dan keringat mengucur di dahinya. Dia merasakan amukan kekuatan api, tapi dia berdiri kokoh di tempatnya dan tidak bisa bergerak, karena mereka hanya bisa merasakannya secara samar tapi tidak bisa bergerak. Ketika Xiao Yan meledakkan api warna-warni, 10 tetua para dewa dan penguasa menara bagian dalam di platform tinggi menggunakan kekuatan ilahi mereka yang kuat untuk melindungi wilayah mereka sehingga api pertama yang menyilaukan tidak dapat menembus mata mereka adalah kengerian dari kekuatan ilahi setengah jalan. Teman kecil bernama Xiao Yan ini sebenarnya memiliki api ilahi. 10 tetua dewa agung sangat terkejut, dan bahkan penguasa menara dalam memiliki ekspresi luar biasa di wajahnya saat ini. Siapa anak ini? Masing-masing dari 5 tetua dewa dari fraksi 5 elemen tampak bingung. Mereka hanya tahu bahwa Xiao Yan dibawa oleh Wu Sui, dan mereka mendengar bahwa dia berasal dari dunia tingkat rendah, tapi sekarang ini bagaimana bisakah seseorang dari dunia tingkat rendah memiliki dua api ilahi? Ini sungguh mustahil. Di mata mereka yang terkejut, konfrontasi antara api ilahi warna campuran dan api hitam aneh juga berakhir. Api hitam kultivator jahat itu ganas dan jahat, tetapi di depan api warna-warni Xiao Yan, itu seperti awan gelap yang tidak bisa menutupi terik matahari dan diusir dengan kejam. Cahaya api berwarna campuran itu seperti pedang tajam,
menembus api hitam milik kultivator jahat dan menelannya sepenuhnya. Cahaya api yang menyilaukan menerangi seluruh arena, dan ketika api hitam aneh itu akan runtuh, ia juga melakukan serangan balik, dan kekuatan yang menakutkan dan aneh langsung membombardir api berwarna-warni itu. Perubahan mendadak ini membuat mata Xiao Yan menyipit. Dia bahkan tidak menyangka bahwa setelah dia menggunakan api ilahi Samadhi, di saat-saat terakhir, api hitam aneh pihak lain langsung mengalahkan Samadhinya dan menghilang api. Saat api di lapangan berangsur-angsur menghilang, pandangan sang alkemis yang hadir dan semua orang di platform pengamatan kembali normal. Setelah mereka membuka mata, mereka melihat pemandangan yang berantakan, dan merasakan masih ada sisa suhu di udara setelah kedua api itu bertabrakan. Dan api di tangan para alkemis dikembalikan ke keadaan semula, tanpa energi aneh yang baru saja ditekan oleh api hitam. Sepertinya api kita belum tertelan. Apa yang terjadi tadi? Saya hanya merasa penglihatan saya menjadi gelap. Saya tidak dapat melihat apapun. Saya hanya merasakan energi panas dari api yang sangat kuat bertabrakan di sekitar saya. Pada saat ini, banyak alkemis mulai berdiskusi. Mereka sedikit tidak percaya bahwa api hitam aneh yang hampir menelan api mereka sekarang masih utuh. Pada saat yang sama, lusinan Dewa Pengobatan kelas 4 di ruang tunggu perlahan kembali sadar saat penglihatan mereka pulih. Terutama Dewa Pengobatan kelas 4 dari 4 Dewa Super, masing-masing dengan ekspresi serius di wajah mereka, memandang Xiao Yan dan Xie Xiu di lapangan. Dan api apa yang menyilaukan tadi? Tampaknya kecuali 10 tetua agung dan penguasa menara bagian dalam, tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang melihat apa yang baru saja terjadi. Bahkan Wu Sue dan kakak laki-lakinya di platform tontonan sedikit terkejut. Apa yang terjadi sekarang? Ketika yang terakhir melihat ke arah Xiao Yan lagi, matanya menjadi lebih tajam dan dingin, berpikir, mungkinkah itu yang baru saja dilakukan anak itu? Dia. Wajah Xiao Yan tanpa ekspresi di lapangan, tapi dari api di matanya, jejak keteguhan dan tekad bisa terlihat. Dapat dikatakan bahwa Xiao Yan baru saja menyelamatkan semua alkemis di lapangan. Jika tidak, api mereka akan tertelan oleh api hitam yang aneh, sehingga mustahil untuk memurnikan ramuan tersebut. Kekacauan di lapangan akhirnya mereda, dan semua orang mendapatkan kembali emosinya. Waktu permainan belum berakhir, jadi mereka akan terus menyempurnakan ramuannya. Namun, pria bernama Xie Xiu menatap Xiao Yan dengan tatapan yang rumit dan aneh. Tatapannya seolah menembus ke dalam hati Xiao Yan dan menjadi sangat tajam bahwa Xiao Yan tidak hanya memiliki api ilahi di tubuhnya, tetapi juga mengkonfirmasi identitas Xiao Yan. Ternyata itu kamu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.